Sejak zaman dahulu, manusia selalu menciptakan garis-garis pembatas. Batas negara, laut, bahkan waktu. Namun, pernahkah Anda membayangkan sebuah garis yang membelah Indonesia tak terlihat oleh mata telanjang, namun memiliki kekuatan luar biasa dalam menentukan kehidupan di dalamnya? Sebuah garis yang lebih kuno dan fundamental daripada batas politik manapun. Inilah yang akan kita jelajahi hari ini. Garis ini menjadi nyata dan mencolok ketika Anda berada di Bali, memandang ke arah timur, melintasi Selat Lombok yang lebarnya hanya sekitar 30 km. Di satu sisi, dunia hewan didominasi karakteristik Asia, dengan gajah perkasa, harimau gesit, dan badak yang langka. Namun, begitu Anda menyeberang ke sisi timur, Anda akan disambut oleh spesies-spesies endemik yang unik. Komodo sang naga purba, kakak tua yang cerdas, dan cendrawasih yang memukau, yang justru memiliki kemiripan dengan fauna Australia dan Papua. Pemisahan ekstrem ini bukanlah hasil dari batas iklim atau kebijakan lokal, melainkan cerminan dari sejarah geologi bumi yang sangat panjang dan kompleks. Inilah yang kita sebut sebagai garis Wallace, sebuah batas biogeografis tak kasat mata, namun menentukan lingkungan makhluk hidup. Konsep garis Wallace pertama kali dicetuskan pada tahun 1859 oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Ia bukanlah tipikal ilmuwan yang terpaku pada buku di perpustakaan. Semangat petualangannya mendorongnya menjelajahi hutan belantara. Selama 8 tahun yang luar biasa, dari tahun 1854 hingga 1862, Wallace melakukan ekspedisi mendalam di Kepulauan Melayu. Dengan kotak spesimen, jaring kupu-kupu, dan buku catatan lusuh, ia mendokumentasikan setiap penemuannya, setiap spesies yang ditemuinya. Dalam perjalanannya, dua gagasan besar terus menghantui pikirannya. Yang pertama adalah, bagaimana spesies bisa berubah melalui seleksi alam? Sebuah ide revolusioner yang ia temukan saat menderita demam malaria, dan secara independen juga muncul pada Charles Darwin. Yang kedua, dan menjadi dasar garis Wallace, adalah pola aneh dalam distribusi makhluk hidup yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan teori evolusi semata. Mengapa spesies tertentu hanya ditemukan di satu pulau, padahal pulau di sebelahnya tampak serupa? Titik balik bagi Wallace terjadi ketika ia menyeberang dari Balik ke Lombok. Jaraknya sangat dekat, hanya sekitar 32 km. Sebuah perjalanan laut yang singkat. Namun, ia terkejut saat mendapati bahwa vegetasi hutan di Lombok berubah total. Burung-burung pelatuk dan penenun, serta jenis serangga tertentu yang sangat umum di Bali, sama sekali tidak ditemukan di Lombok. Yang lebih mencengangkan, kondisi alam antara kedua pulau tersebut tampak serupa, pohon-pohon serupa, dan cuaca yang tidak jauh berbeda. Perbedaan ekstrem dalam jenis makhluk hidup ini membuatnya sadar bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar. Sebuah garis batas tak kasat mata yang secara tajam membelah dua dunia hewan. Seakan-akan mereka tahu, kalau kamu dari barat, kamu cuma sampai sini. Kalau kamu dari timur, kamu tidak bisa lewat ke sana. Setelah penemuan awal tersebut, Wallace menghabiskan waktu bertahan-tahan melacak garis ini dari satu pulau ke pulau lain, dari satu spesimen ke spesimen lain, mencari bukti, pola, dan alasan di baliknya. Semakin jauh ia pergi, garis tersebut justru semakin terlihat jelas, mengarahkannya pada sebuah pemikiran revolusioner. Wallace menyimpulkan bahwa peta kehidupan saat ini adalah pantulan dari sejarah bumi yang jauh lebih tua. Ia berhipotesis bahwa tanah yang dulunya menyatu lalu terpecah, dan laut yang dulunya dangkal kemudian menjadi jurang yang dalam, memaksa Huen-Huen untuk memilih sisi. Dengan demikian, garis pembatas ini bukan hanya masalah biologi, melainkan juga geologi. Wallace menjadi salah satu pelopor yang menyadari bahwa untuk memahami bagaimana bumi bekerja, seseorang harus memperhatikan di mana makhluk hidup tinggal, apa yang tumbuh, apa yang menghilang, dan apa yang tidak pernah menyeberang. Pendekatan ini, membaca sejarah bumi melalui pola-pola kecil pada kehidupan hewan, merupakan pemikiran yang sangat radikal di masanya. Meskipun Wallace telah mengumpulkan banyak potongan teka-teki, ia tidak pernah menemukan bagian kunci yang mampu menjelaskan fenomena ini secara utuh, yaitu teori lempeng tektonik. Gagasan bahwa permukaan bumi terdiri dari potenggen-potenggen besar yang bergerak perlahan, baru disepakati oleh para ilmuwan pada akhir tahun 1960-an, puluhan tahun setelah kematian Wallace. Betapa visionernya ia telah melihat efek tanpa mengetahui penyebab utamanya. Kini, kita memahami bahwa Kepulauan Melayu adalah salah satu wilayah yang paling kompleks secara geologis di dunia. Disinilah beberapa lempeng benua besar bertemu dan bergesekan, menciptakan aktivitas gunung berapi, gempa bumi, dan tentu saja perbedaan besar dalam kehidupan hewannya. Intuisinya terbukti benar. Kedua sisi garis Wallace dulunya adalah daratan yang terpisah jauh. Paparan Sunda di barat menyatu dengan Asia, sedangkan paparan Sahul di timur mencakup Australia,
Papua, dan Kepulauan Aru selama puluhan juta tahun. Lempeng Australia bergerak ke utara, membawa serta hewan khasnya. Bahkan selama zaman es, ketika permukaan laut turun drastis, celah laut dalam di antara Sunda dan Sahul tetap ada, memisahkan dunia timur dan barat secara permanen. Celah laut dalam yang abadi ini membentuk wilayah transisi yang kini kita kenal sebagai Wallacea. Pulau-pulau di Wallacea ini unik karena tidak pernah terhubung langsung dengan kedua daratan benua besar tersebut. Mereka adalah papan kosong ekologis yang diisi oleh spesies yang berhasil menyeberang dan beradaptasi. Ambil contoh Komodo, kadal monitor raksasa yang kini hidup di Nusa Tenggara. Fosilnya pertama kali ditemukan di Australia lebih dari 3 juta tahun lalu dan baru mencapai Wallacea sekitar 1 juta tahun lalu, menunjukkan perjalanan panjang adaptasi dan migrasi. Hingga kini, perairan dalam dan arus kuat termasuk di Selat Lombok masih secara efektif membatasi penyebaran banyak spesies melintasi garis Wallace. Ini menyebabkan perbedaan dalam sejarah evolusi tetap terlihat mencolok, menunjukkan betapa kuatnya dan abadi pengaruh peristiwa geologi purba terhadap keragaman dan distribusi kehidupan. Alfred Russel Wallace, meskipun mungkin kurang dikenal dibandingkan Charles Darwin dalam konteks evolusi, tetap diakui sebagai pelopor penting dalam memahami mengapa spesies berada di tempat-tempat geografis tertentu. Sebuah warisan intelektual yang terus menginspirasi kita untuk membaca sejarah bumi melalui setiap makhluk hidup yang kita temui. Garis Wallace bukan hanya sebuah konsep ilmiah, melainkan sebuah pengingat akan keajaiban interaksi antara bumi dan kehidupan di atasnya. Sebuah misteri yang kini terpecahkan, namun keindahannya tak pernah pudar.